Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di News Sore. Pemirsa, ulama Syiah terkemuka Iran mengeluarkan fatwa terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Fatwa ini dikeluarkan setelah perang 12 hari, yakni saat Amerika Serikat dan Israel menyerang sejumlah titik di Iran. Informasi lainnya pemirsa, penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, Ali Larijani, mengungkap rencana Israel untuk menyerang pejabat tinggi Iran termasuk pemimpin revolusi Ayatollah Ali Khamenei. Bahkan Ali mengaku menerima ancaman langsung agar keluar dari Iran dalam 12 jam. Pemirsa, inilah News Sore selengkapnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel memiliki peluang gencatan senjata dengan Hamas usai sepakat melakukan gencatan senjata dengan Iran setelah berperang selama 12 hari. יש לנו יום קשה היום. אנחנו איבדנו 7 מחיילינו הגיבורים שנפלו במערכה להכרעת החמאס ושחרור חטופינו. ליבנו עם המשפחות. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan berperang dengan Iran membuat Israel memiliki peluang gencatan senjata dengan Hamas. Namun Benjamin Netanyahu menegaskan tujuan utamanya adalah pembebasan sandera terlebih dahulu baru memikirkan nasib Gaza. Komentar Netanyahu itu bukan tanpa alasan, sebab ia sudah mendapatkan tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump memaksa Israel untuk segera mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Melalui akun medsos Truth Social, Trump meminta Israel untuk segera menyelesaikan konflik di Gaza dan mengembalikan para sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Postingan itu muncul beberapa jam setelah Trump meminta jaksa Israel untuk kedua kalinya menutup kasus korupsi Netanyahu. Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters, kelompok itu telah memberitahu para mediator mereka siap untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata. Namun Hamas menegaskan kembali soal tuntutan kesepakatan apapun harus mengakhiri perang dan mengamankan penarikan diri Israel dari wilayah pesisir. Sementara itu, salah seorang sumber yang mengetahui negosiasi tersebut mengatakan kesepakatan gencatan senjata sangat mungkin segera terjadi. Orang tersebut mengatakan Trump juga mencari akhir yang langgeng bagi konflik ini, di luar periode gencatan senjata 60 hari yang diuraikan dalam proposal terbaru Amerika Serikat. Sebelumnya terdapat pilihan yang diajukan dalam rapat Netanyahu dengan para pejabat Israel pada Minggu 29 Juni kemarin terkait nasib Gaza. Pilihan tersebut adalah pengasingan para pemimpin Hamas yang sudah pernah dibahas Netanyahu dengan Trump pada 2024 silam. Walaupun Hamas sebelumnya menolak gagasan pengasingan sebagai bagian dari kesepakatan, opsi tersebut muncul kembali dalam negosiasi. Israel dan Hamas bertempur sejak Oktober 2023. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 56.000 warga Palestina tewas dan hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk Gaza kini mengungsi dengan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. Ulama Syiah terkemuka Iran mengeluarkan fatwa terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena dianggap sebagai muharib yang didefinisikan sebagai seseorang yang berperang melawan Tuhan.
ulama Syiah terkemuka Iran mengeluarkan fatwa terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 29 Juni 2025. Fatwa dari Ayatollah Besar Nasser Makarem Shirazi yang merupakan seorang marja atau pembuat fatwa dalam Syiah, menyerukan umat Islam di seluruh dunia untuk mengambil sikap menurut laporan New York Sun. Fatwa itu menyatakan setiap individu atau pemerintah yang menantang atau membahayakan kepemimpinan dan persatuan komunitas Islam global harus dianggap sebagai muharib. Diketahui, muharib didefinisikan sebagai seseorang yang berperang melawan Tuhan. Berdasarkan hukum Iran, mereka yang diidentifikasi sebagai muharib dapat menghadapi hukuman mati, amputasi anggota tubuh, atau pengasingan. Fatwa ini dikeluarkan setelah perang 12 hari, yakni saat Amerika Serikat dan Israel menyerang sejumlah titik di Iran dan menimbulkan kerusakan signifikan. Untuk itu, Makarem Shirazi memohon perlindungan dari musuh-musuh Islam dan meminta percepatan kedatangan Imam Mahdi, tokoh mesianis dalam ajaran Syiah. Sebelumnya, pada 13 Juni, serangan udara Israel menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran, yang dilaporkan menewaskan sejumlah ilmuwan dan komandan. Sebagai balasannya, Iran meluncurkan rudal balistik ke kota-kota di Israel. Lalu Amerika Serikat bergabung dalam konflik tersebut seminggu kemudian dengan menyerang 3 lokasi nuklir Iran. Lalu Iran pun membalasnya dengan cara membombardir pangkalan militer Amerika di Qatar. Seorang penasehat senior pemimpin tertinggi Iran mengungkap rencana Israel untuk menyerang pejabat tinggi Iran, termasuk Ayatollah Ali Khamenei. Ali Larijani menyebut serangan itu dirancang untuk menekan dan mengintimidasi tokoh-tokoh kunci Iran agar meninggalkan posisinya. Penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, Ali Larijani, mengungkap rencana Israel untuk menyerang pejabat tinggi Iran, termasuk pemimpin revolusi Ayatollah Ali Khamenei. Ali menyebut serangan itu dirancang untuk menekan dan mengintimidasi tokoh-tokoh kunci Iran agar meninggalkan posisinya. Dalam wawancara televisi, ia mengaku menerima ancaman langsung agar keluar dari Iran dalam 12 jam. Ancaman itu menyebut namanya bisa bernasib sama seperti para jenderal Iran yang gugur akibat serangan. Larijani menolak ancaman itu dan menyebut tindakan Israel serta Amerika Serikat sebagai upaya menyelamatkan muka.
Ia mengungkap 6 dari 14 rudal Iran menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dengan hulu ledak 400 kg. Trump sempat meremehkan serangan Iran, tetapi Larijani menyebut klaim itu sebagai delusi belaka. Israel memulai agresi ke Iran pada 13 Juni dengan dukungan Amerika Serikat. Iran membalas dengan operasi True Promise 3 menghantam sasaran militer dan industri Israel. Amerika Serikat masuk perang secara langsung pada 22 Juni dengan menyerang situs nuklir Iran yang diklaim damai. Iran membalas ke pangkalan Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar, memicu tensi yang makin tinggi. Setelah 22 gelombang serangan, Iran menghentikan serangan usai Israel menyatakan penghentian agresi secara sepihak pada 24 Juni. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melabeli calon wali kota New York dari Partai Demokrat, Zohran Mamdani, sebagai komunis dan ekstremis radikal. Pernyataan itu menyusul kemenangan mengejutkan Mamdani dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melabeli calon wali kota New York dari Partai Demokrat, Zohran Mamdani, sebagai komunis dan ekstremis radikal. Pernyataan itu menyusul kemenangan mengejutkan Mamdani dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Trump menyebut Mamdani komunis murni dan radikal kiri gila dalam wawancara dengan Fox News. Ia juga memperingatkan bahwa jika Mamdani terpilih, pemerintah federal bisa menahan anggaran untuk New York. Trump menuduh Mamdani tidak akan baik bagi kota tempat ia membangun bisnisnya. Mamdani menanggapi pernyataan itu dengan menyatakan dirinya bukan komunis dan menegaskan dukungan terhadap kota perlindungan. Ia menegaskan komitmennya untuk melindungi warga New York, terutama imigran, dari kebijakan federal yang represif. Dalam wawancara dengan NBC, Mamdani mengatakan Trump hanya ingin mengalihkan perhatian dari isu-isu penting yang dia perjuangkan.
Ia menyatakan memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja yang menurutnya telah dikhianati Trump. Mamdani mengusung program populis seperti sewa murah, transportasi, dan penitipan anak gratis. Meski unggul dalam pendahuluan, kemenangannya belum pasti di pemilu November karena adanya pesaing kuat dari jalur independen. Wali kota petahana Eric Adams dan mantan gubernur Andrew Cuomo dikabarkan akan ikut bertarung sebagai kandidat independen. Iran menyatakan keraguan serius terhadap komitmen Israel untuk mematuhi gencatan senjata. Diketahui kedua negara itu telah mengakhiri konflik berdarah selama 12 hari pada bulan Juni. Iran menyatakan keraguan serius terhadap komitmen Israel untuk mematuhi gencatan senjata. Diketahui kedua negara telah mengakhiri konflik berdarah selama 12 hari pada bulan Juni ini. Menurut Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Abdul Rahim Mousavi, mereka memiliki keraguan serius atas keseriusan musuh dalam menepati janjinya, termasuk gencatan senjata. Iran menyatakan siap memberikan respon militer jika terjadi serangan lagi. Sementara itu, Menlu Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi tentang gencatan senjata. Iran hanya akan menghentikan serangannya jika Israel benar-benar berhenti lebih dulu. Ketegangan berskala besar antara Iran dan Israel pecah pada 13 Juni 2025. Setelah Israel melancarkan serangkaian serangan udara presisi ke beberapa wilayah strategis di Iran. Serangan ini menargetkan fasilitas militer, instalasi nuklir, serta konvoi pasukan elit Iran. Beberapa tokoh penting dilaporkan tewas, termasuk komandan militer tinggi dan ilmuwan senior yang terlibat dalam program nuklir Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan ratusan rudal balistik ke arah wilayah Israel, termasuk ke pusat-pusat kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa, memicu eskalasi militer terburuk antara kedua negara dalam sejarah modern. Israel diduga mencampurkan narkoba ke dalam tepung bantuan yang diberikan kepada warga Gaza yang terdampak perang. Otoritas Palestina di Gaza mengatakan sejumlah pil narkoba oksikodon ditemukan di dalam kantong tepung yang dikirim ke Gaza.
Israel diduga mencampurkan narkoba ke dalam tepung bantuan yang diberikan kepada warga Gaza yang kelaparan dalam skema distribusi yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat. Otoritas Palestina di Gaza mengatakan sejumlah pil narkotika oksikodon ditemukan di dalam kantong tepung yang dikirim ke Gaza. Kantor media pemerintah Gaza mengatakan oksikodon tersebut ditemukan oleh warga Palestina di dalam kantong tepung yang mereka terima dari titik distribusi bantuan. Pil-pil tersebut diduga sengaja digiling atau dilarutkan di dalam tepung itu sendiri. Kantor media pemerintah Gaza menyebut hal itu merupakan serangan langsung terhadap kesehatan masyarakat. Kantor media tersebut menganggap Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas hal yang dianggap sebagai kejahatan keji tersebut. Kantor tersebut mengatakan pil narkoba itu sengaja dicampurkan untuk menyebarkan kecanduan dan menghancurkan tatanan sosial Palestina dari dalam. Kantor itu menyebut penggunaan narkoba oleh Israel sebagai senjata lunak dalam perang kotor terhadap warga sipil. Badan Energi Atom Internasional mengaku khawatir Iran dapat kembali memperkaya uranium hanya dalam hitungan bulan. Jika terus dimurnikan, jumlah itu cukup untuk membuat lebih dari 9 bom nuklir. Badan Energi Atom Internasional IAEA mengaku khawatir Iran dapat kembali memperkaya uranium hanya dalam hitungan bulan. Kepala IAEA Rafael Grossi mengatakan, meski diserang Amerika Serikat dan Israel, beberapa fasilitas nuklir Iran masih beroperasi. Grossi menyebut Iran memiliki kemampuan untuk kembali memutar kasket sentrifugal dan menghasilkan uranium yang diperkaya. Bahkan, ia menduga Iran bisa lebih cepat meningkatkan pengayaan uranium dari sebelumnya. IAEA mencatat Iran sudah memiliki cadangan uranium yang diperkaya hingga 60%, mendekati level senjata. Jika terus dimurnikan, jumlah itu cukup untuk membuat lebih dari 9 bom nuklir. Grossi menekankan pihaknya tidak tahu pasti apakah cadangan uranium Iran dipindahkan sebelum pengeboman atau turut hancur. Ia mendesak Iran untuk segera mengklarifikasi posisi dan jumlah persediaan uranium mereka.
Grossi menegaskan pentingnya akses IAEA untuk memverifikasi data di lapangan. Namun, Parlemen Iran kini mendorong pemerintah menangguhkan kerjasama dengan IAEA. Iran juga menolak permintaan Grossi untuk memeriksa fasilitas nuklir bawah tanah di Fordo. Ketegangan ini memuncak usai Israel menggempur Iran pada 13 Juni dan dibalas serangan oleh Teheran. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.